bahwa rempah ini adalah sebuah industri, sebuah harta karun, bukan hanya ekstraktif. Saya kira itu hanya masalah politikal, makanya kita mendorong ini menjadi sebuah gerakan politik. Rempah ini adalah bukan hanya sekedar bumbu dapur, tetapi bahkan juga kami menilainya ini bisa menjadi alat perang. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang kita sudah berusia 80 tahun. Kalau kita cek ke belakang itu, setelah merdeka itu Indonesia, negara kita itu cenderung untuk melakukan industrialisasi yang sifatnya ekstraktif ya. Mulai dari zamannya Bung Karno itu ada Permina, Pertamin, kemudian menjadi Pertamina ya. Kemudian di eranya Orde Baru di Pak Harto itu kemudian ada Freeport, sampai kemudian tambang sampai sekarang ya. Sekarang malah lebih gila-gilaan lagi. Jadi kita melihat bahwa industri yang ekstraktif ini kan punya masa ya. Nanti suatu saat akan habis kan begitu. Betul. Kita tidak bisa memproduksi ulang batu bara, kita tidak bisa memproduksi ulang minyak dan gas, karena itu adalah resource yang ada di perut bumi yang kemudian kita gali dan kita eksplorasi, kemudian kita jual gitu. Jualnya pun juga jual mentah kebanyakan. Nah, kita berpikir bahwa suatu saat ini akan habis sehingga kita harus mencari alternatif. Kan begitu. Supaya sustain. Makanya sekarang juga isu-isu ekonomi lingkungan itu sustainability kan begitu. Nah, kami di Nusantara Center kemudian melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Prof. Yudi Haryono, yaitu kita melihat bahwa kita melihat sejarah kenapa sih waktu itu bangsa-bangsa di Eropa itu datang ke kita, menjajah kita. Oh ternyata ada rempah, kan gitu, rempah-rempah. Nah rempah-rempah ini apa? Rempah-rempah ini sebenarnya kita tidak bisa melihatnya hanya sekedar bumbu, tetapi juga ada sejarahnya di situ, ada nilai-nilai ideologis di situ. Juga ada hal-hal yang sifatnya politis. Kenapa kemudian para founding fathers kita berkumpul, bertemu, kemudian saling berinteraksi sehingga saling merasa senasib sepenanggungan hingga memunculkan apa yang kita sebut kemudian roadmap untuk kemerdekaan Indonesia, yaitu gara-gara rempah. Rempah adalah simpulnya, simpul utama, sentralnya. Jadi itu kita melihat itu, kemudian kita adakan riset, sehingga kita menilai bahwa rempah ini adalah sebenarnya sebuah harta karun, sebuah sumber devisa alternatif yang jika digarap dengan serius, bahkan seharusnya ini akan menjadi sebuah industri strategis nasional. Kurang lebih seperti itu, Pak. Bang, ini tadi bisa dikatakan bahwa rempah ini kan sebagai komoditi yang mungkin bisa terbarukan ya ketimbang dengan misalkan BBM atau gas bumi misalnya. Tapi kita juga bisa terancam bahwa ini juga akan habis, mengingat bahwa pengelolaan lahan di Indonesia kan tidak pernah punya aturan. Misalnya sekarang tergerus oleh kebun sawit misalnya, atau oleh penjaran sih mungkin tingkatnya kecil, tapi oleh industri kelapa sawit yang kita makin hari itu makin tidak terbendung. Nah itu bagaimana kalau misalkan nanti lahannya kita habis, apakah ini juga nasibnya rempah yang juga memerlukan lahan, itu bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi makanya bahwa kita melihat ini hanya bukan sekedar sebagai wacana ya Pak, tetapi ini adalah harus menjadi sebuah gerakan politik. Kenapa ini gerakan politik? Karena perlu political will dari pemerintah, dari negara, untuk memandang bahwa rempah ini adalah sebuah industri, sebuah harta karun, bukan hanya sawit, bukan hanya ekstraktif. Kalau ini sudah menjadi political will, saya kira persoalan lahan itu hanya tinggal dibagi saja. Tinggal hanya kebijakan pemerintah saja yang mengatur bagaimana lahan-lahan ini
dibagi rata minimal antara industri sawit, industri ekstraktif maupun industri rempah. Saya kira itu hanya masalah political will, makanya kita mendorong ini menjadi sebuah gerakan politik ya, gitu. Oke, nanti kalau misalkan oke lah, katakanlah soal lahan itu bisa diatasi, katakanlah, tapi kan butuh beberapa tahun. Terus kemudian mentality kita atau mental kita itu kan selalu dia tidak pernah mau membuat sumber daya kita itu menjadi bahan baku yang kedua, artinya yang jadi bukan bahan baku mentah. Kan kita punya mental selalu menjual dalam bahan baku mentah. Padahal kalau rempah dijadikan bahan jadi, bahan komoditi yang siap untuk dipasarkan, itu kan agak lumayan nilainya ya. Nah, ya, betul. Bagaimana? Ya betul. Sebenarnya pentingnya kita untuk melihat ini dari sisi sejarahnya, supaya kita bisa merefleksikan bahwa posisi rempah itu tidak hanya sekedar bumbu misalnya, atau misalnya hanya bisa dijual mentah. Kemarin itu Mas Wapres Gibran itu kan sempat nyinggung masalah kemenyan, dan beliau menyinggung bahwa kemenyan itu ini bagian harusnya dihilirisasi, karena kalau kita jual mentah aja itu nggak akan bernilai setinggi yang seharusnya kan gitu. Kayak misalnya dia menyinggung tentang bahwa parfum-parfum merek terkenal di dunia itu menggunakan kemenyan. Nah, itu kan kemenyan yang tidak mentah, tetapi kemenyan yang sudah diolah. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi perhatian kita, bahwa apa yang dibahas oleh atau disinggung oleh Mas Wapres itu tinggal perlu didorong lebih serius lagi, supaya ini menjadi benar-benar menjadi industri yang strategis. Kan gitu. Kalau misalnya kayak contoh saja bahwa 4 produsen atau 4 perusahaan eksportir cannabis oil ya, cannabinoid itu 2 di Amerika, 2 di Kanada, yang masing-masing bukan produsen ganja, tidak ditanami oleh tidak punya kebun ganja yang asli ya gitu ya. Nah, itu kan sebuah ironi gitu, dimana kita punya tapi kita tidak memanfaatkan gitu. Saya kira ini yang harus didorong. Nah, makanya kira-kira kalau organisasi yang akan dibentuk ini akan berdiri di mana? Apakah hanya pendorong saja atau hanya sebagai penonton aja? Ya, terima kasih. Jadi kalau misalnya dari apa yang kita gagas ini sebenarnya lebih bukan hanya kita mengejar sebagai satu bentuk badan ya untuk membuat regulasi, tetapi kita juga mendorong bahwa kesadaran tentang rempah. Jadi tidak cukup hanya dari membentuk lembaga kemudian persoalan ini akan menjadi beres, itu tidak. Makanya kita menyusun ini sebagai sebuah gerakan nasional, gerakan budaya juga, karena memang rempah ini harusnya kan memang sudah menjadi bagian dari kita, cuma sekedar hanya bumbu dapur, tetapi tidak menjadi sebuah gerakan yang politis, tidak menjadi sebuah gerakan yang ideologis. Nah, ini yang harus kita dorong. Di samping itu kita juga perlu satu badan yang nanti akan menjadi regulator. Kalau di India itu ada Indian Spices Board, kalau di Cina itu ada satu badan yang mengatur tentang TCM ya, Traditional Chinese Medicine, yang itu juga bahasa kita adalah menandingi industri kesehatan barat yang kimiawi. Nah, kita mencoba untuk ke arah sana. Iya. Gitu. Ini pertanyaan menariknya sih, Mas Rio, kenapa ya pemerintah kok selama ini seakan nggak punya pemikiran seperti itu ya? Padahal kan kita tahu rempah-rempah kita justru dulu yang membuat negara kita dijajah sama asing. Gitu. Sebetulnya ada apa dengan pemerintah kita? Ya, mungkin kalau saya bisa mengatakan bahwa tadi kita kesadaran rempahnya yang masih belum menguat. Oke. Makanya kita juga melakukan kegiatan-kegiatan roadshow, kita coba silaturahim ya, bahasanya sosialisasi ke beberapa kementerian, kemarin sudah kita lakukan. Kemudian juga di masyarakat kita melalui artikel-artikel, tulisan-tulisan.
ingin membangun kesadaran rempah bahwa rempah ini adalah bukan hanya sekedar bumbu dapur, tetapi bahkan juga kami menilainya ini bisa menjadi alat perang. Contohnya misalnya pada saat COVID-19 kemarin, kita terima vaksin dari Cina, misalnya kan gitu. Padahal kita juga bisa di sini waktu itu marak empon-empon ya, kan gitu. Ini kan sebenarnya artinya kita punya satu hal yang jika digarap serius bukan hanya soal ekonomi ya, tetapi juga tentang kesehatan warganya juga akan bisa terjaga gitu. Jadi bahkan kita bisa mengekspor itu, kita bahkan bisa menjadi satu produsen yang mendominasi di level global. Jadi saya kira ini hanya masalah kesadaran dan selama ini respon yang kita terima dari pihak pemerintah yang kita sudah melakukan sosialisasi, yang sudah kita ketemu, alhamdulillah itu baik. Kita hanya tinggal perlu mendorong saja. Mudah-mudahan di pemerintah yang sekarang ini bisa terlaksana. Iya, Mas Rio, kan keberhasilan dari sesuatu itu tergantung dari dukungan ya. Begitu Banrehi ini mungkin bisa sukses gitu ya kalau nanti sudah terrealisasi, kalau dengan adanya dukungan masyarakat juga, rakyat ya. Nah, sejauh ini Bang Mas Rio sendiri melihat kesadaran masyarakat terhadap rempah-rempah itu seperti apa, sehingga ketika nanti Banrehi ada, mereka mendukung. Ya, saya kira kalau misalnya dalam konsep yang dalam bentuk badan ini ya, saya kira mungkin masyarakat masih belum menyadari potensi rempah sedemikian besar. Ya, baik dari sisi ekonomi maupun ternyata ada ya nilai ideologisnya, ternyata ada ya nilai politisnya, ternyata nilai ekonomi sebesar itu ya. Nah, saya kira ini yang justru PR-nya kita maupun teman-teman lain yang di luar komunitas di Nusantara Center maupun di Banrehi untuk membantu gerakan penyadaran ini gitu. Makanya kita mulai melakukan sosialisasi, termasuk juga dengan wawancara ini. Saya kira itu. Nah terakhir nih Bang Mas Rio, sebagai seorang periset ya, sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh Banrehi ini agar benar-benar nanti bisa sukses dalam mengelola atau menangani rempah-rempah? Karena saya yakin ini nanti akan banyak sekali tantangannya. Yang diperlukan oleh Banrehi adalah saat ini yang penting itu adalah legalitas. Artinya dukungan negara supaya badan ini menjadi legal. Setelah legal, maka apapun gerakan kita insya Allah akan lebih dimudahkan. Dengan menjadi legal, maka kita akan mampu melakukan hal-hal yang sifatnya karena udah intervensi negara ya, karena kita nanti harusnya sudah mewakili negara. Jadi saya kira yang paling penting, yang krusial yang diperlukan oleh Banrehi adalah legalitas. Sebagai penutup ya. Siap. Kira-kira kalau misalkan saya tadi mendengar kalau yang dilakukan oleh Banrehi atau komunitas yang satu ini kan belum ada legalisasinya. Nah, kalau hanya secara mempromosikan terus workshop itu kan butuh waktu yang lama. Kira-kira ada pemikiran yang sangat revolusioner nggak untuk bahwa ini loh perlunya kita menyikapi tentang perlunya rempah ini yang bakal menjadi nomor 4 di dunia atau bisa menjadi nomor 1. Jadi harus ada pemikiran yang sangat radikal, katakanlah. Bagaimana? Ya baik, kalau pemikiran radikal itu tentu saja kalau kita bahasa kita adalah kita harus bisa mentransformasikan ide kita ya. Tapi mentransformasikan ide itu tentu sudah bukan sesuatu hal yang mudah. Yang paling mudah adalah kalau misalnya kita sudah bisa satu frekuensi, katakan lagi. Nah, jadi selama ini yang dijalankan oleh Banrehi dan saya kira itu juga strategis. Jadi di level masyarakat yang masih memiliki kesadaran yang belum menguat, maka kita melakukan penyadaran. Di sisi lain, kita melakukan lobby-lobby ke pemerintah supaya sebenarnya dari instansi-instansi pemerintah yang pernah kita datangi, mereka menyambut baik dan mereka sudah satu frekuensi sebenarnya. Hanya tinggal bahasanya adalah ketok palunya aja nih kan gitu. Jadi dua hal inilah yang memang kita perlu jalankan saat ini.
ya mungkin kita tidak bisa mengharap adanya suatu keajaiban ya, sesuatu yang radikal, karena memang perubahan itu pasti perlu waktu. Tetapi menganggap bahwa rempah adalah sebagai alat perang, rempah memiliki nilai ideologis, rempah adalah memiliki nilai politis, itu sudah suatu hal yang revolusioner. Dan jika ini sudah bisa dipahami atau bisa disadari oleh masyarakat Indonesia, saya kira ini sudah luar biasa gerakannya. Oke, terima kasih bincang-bincangnya Mas Rio. Kita ketemu lagi pada lain kesempatan ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.